Ya ini adalah konten curhat yang gue seneng banget. Ini curhat tentang film dan series dan gue seneng banget ngebahas ini. Ngebahas tentang MCU, Marvel Cinematic Universe, karena basically gue suka banget sama MCU ya. Gue ngikutin banget soalnya dari MCU ada, dari gue inget banget. Jadi waktu MCU ini kan ada MCU Phase 4 ya, phase keempat. Dari 1 sampai ke 3 itu, pertama itu Iron Man sampai ditutup sama Endgame. Waktu Iron Man itu gue inget banget, gue underestimate sama Robert Downey Jr. Gue ngelihat kayak, karena gini loh, dari waktu zaman dulu ya, waktu itu tahun 2008 kan Iron Man itu, gue masih SMA. Terus di mana-mana itu superhero waktu zaman itu tuh nggak ada yang superhero tuh pasti masih muda gitu. Kalau kesannya kayak X-Men tuh nggak muda ya, X-Men tuh nggak muda kan, nggak, jadi bukan fokusnya satu lah. Nah waktu pas itu zaman Spider-Man kan Tobey Maguire masih muda, terus ada Batman Christian Bale waktu itu di plotnya masih muda. Nah sementara pas waktu Iron Man itu gue nggak begitu tertarik karena si Robert Downey Jr. udah tua kan, udah kelihatan tua lah. Jadi gue nggak begitu tertarik liat Robert Downey Jr. Ini apa sih orang, dan dia juga belum seterkenal sekarang, belum sekaya sekarang lagi. Dia waktu itu pernah dapat Oscar pernah ya, atau nominasi Oscar gitu di Chaplin lupa. Karena sempat drop jatuh, akhirnya dia coba lagi, akhirnya dia dapat diperan di Iron Man ini. Dari situ gue nonton si Marvel ini, MCU. Gue inget banget sempat di Indonesia itu waktu zamannya Marvel itu di 2009 ya kalau nggak salah. Di 2009 kan nggak ada Marvel sama sekali. Terus 2010 ada lagi Iron Man 2, dan 2011 baru ada Captain America, Thor, Captain America sama Thor doang, sama Captain Thor, baru Avenger bener, baru Avenger aja, Avenger 1. Gue inget banget waktu itu di Indonesia sempat ada film-film asing nggak boleh masuk Indonesia karena si pajaknya naik. Jadi semua tuh bioskop dikuasai sama film-film lokal, dan film-film lokalnya ya kurang suka diminati lah. Jadi gue juga kurang nggak mau ke bioskop. Kalau nggak salah 2011 deh. Di akhir 2011 si kayak gitu berhenti. Akhirnya boleh film-film asing masuk lagi ke Indonesia. Dan gue pertama nonton Marvel lagi tuh Avenger, dan cukup rooming juga karena gue belum nonton Captain America dan Thor, dan akhirnya gue nonton mereka. Dan disitu gue suka banget sama si MCU. Jadi gue nge-rewind lagi, gue suka sama Iron Man segala macam, dan gue terus nonton di bioskop. Yang gue tonton tuh cuma yaitu Captain America sama Thor waktu itu. Sampai gue Thor Dark World nonton, semua MCU gue nonton sampai di penutupan di Endgame. Itu pas semuanya mau perang itu kan, Avenger Assemble itu, wah sedih banget sih namanya gue jadi kayak anak kecil lagi gitu pas nonton itu, udah jadi kayak anak kecil lagi, udah sedih banget lah gue bilang. Terus sekarang jadi si Marvel itu mau ada di tahun 2020 dimulai dari Black Widow. Tadinya tuh pertamanya itu kalau nggak salah itu pertamanya itu Black Widow, terus Eternal, terus WandaVision, terus Loki, terus Hawkeye. Jadi WandaVision, Loki, Hawkeye itu di Disney Plus. 2021-nya nggak salah. Black Widow, Falcon Winter Soldier, Eternal, terus Shang-Chi, WandaVision, Doctor Strange, Loki, What If, Hawkeye, sama Thor Thunderworld. Itu 2020-2021. Tadinya phase 4-nya gitu. Dan ini gak tahu ini disebut phase 4 aja atau cuma segini, atau yang nanti Blade itu disebut phase 5 ya, karena biasanya yang nutup Avenger tuh nggak selalu yang nutup Marvel tuh Avenger, tapi nggak selalu Avenger sih. Kayak kalau nggak salah ya, ini gue cek dulu. Soalnya kalau nggak salah film-film Avenger itu, film-film MCU ini nih, film-film MCU ya, yang phase pertama ditutup sama Avengers, yang phase kedua ditutup sama Ant-Man, tapi sebelumnya ada Avenger Age of Ultron. Jadi phase ketiga ditutup sama Spider-Man Far From Home, tapi ada Endgame juga sih kayak menutupnya. Iya bener, gue lupa ada Far From Home. Nah
menurut gue ya kayaknya si orang-orang ada di sini tuh jadi kayak gini, kayak phase pertama itu Marvelnya apa yang nutupnya The Avengers kan. Cocok banget sih buat nutup phase pertama. Nah phase kedua itu ditutup sama Ant-Man. Bisa aneh kan kenapa ditutup sama Ant-Man? Mungkin Ant-Man tuh memegang peranan penting di phase 3 kan, bener kan? Memegang peranan penting banget si Ant-Man ini. Dan pas di phase 3 yang nutup Spider-Man. Nah ini apakah si Spider-Man bakal punya peranan penting? Menurut gue iya. Jadi kita bahas dulu ya. Jadi yang nanti di Januari tanggal 15 ada WandaVision yang tadinya itu WandaVision tuh di tengah-tengah kan tadinya kan? Iya, tadi tengah-tengah 2021. Sementara ini diganti, jadi semua jadwalnya tuh diganti. Jadi yang pertama ada tuh WandaVision 15 Januari, terus Falcon dan Winter Soldier Maret 19. Terus Loki bulan Mei. Nah, baru di layar besarnya, big screen-nya Black Widow di Mei tanggal 7. 2021. Kayaknya sih udah ada vaksin, kayaknya mereka ya kayak film Tenet, terus sekarang ada Wonder Woman, kayaknya mereka lebih siap sih ya. Terus baru Shang-Chi di bioskop besar lagi, terus masuk lagi ke Disney Plus ada What If, Eternal di bioskop besar, Miss Marvel Disney Plus, Hawkeye Disney Plus, dan ini di akhir 2021 Spider-Man 3. Nah, ini gue belum masuk 2022 ya. Ini phase 4 nih. Katanya sih ini semua phase 4. Nah, yang gila adalah ini tuh ada sekitar 10 konten punya Marvel yang di bioskop tuh ada 4 film termasuk sama Sony. Oke lah, kita hitung itu sama Sony Spider-Man ya. Itu ada 4 film yang bakal masuk di bioskop besar. Tapi ada 6 series yang di Disney Plus. Itu tuh buat kita para Marvel MCU fans itu berasa ulang tahun. Berasa diulang tahunin. Biasanya kita nungguin ini biasanya nih ya. Biasanya paling banyak berapa sih nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 phase 3 nih ya. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Phase 2 ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi phase 1 6, phase 2 6. Phase 3-nya ada 11. Tapi mereka tuh 11 tuh dalam 3 tahun. 2016 ada 2 film, phase 3 ya, ada 2 film, 2017 ada 3 film, 2018 ada 3 film, 2019 ada 3 film. 11 itu dari 3 tahun, 1, 2, 3, 4, dari 4 tahun rilis, dan itu di bioskop semua. Mereka tuh gak ngitung apa segala macam. Nah ini ada 10 konten dalam 1 tahun. Lu gila gak sih? Itu kita kayak diulang tahunin sama Marvel. Kita disuruh nonton. Kalau ada orang bilang kapitalis apa segala macam, ya udahlah nggak apa-apa. Emang kapitalis, tapi ya kita disuguhkan dengan 10 konten Marvel gitu. Gue berharap banget mereka bagus sih konten-kontennya ya. Kayak WandaVision, Wanda Maximoff tuh kan diceritainnya tuh salah satu superhero yang paling kuat kan. Dia bisa hampir ngebunuh Thanos waktu itu sebenarnya. Tapi karena Thanos yang di Endgame dan segala macem, dia kayak gue nggak tahu kenapa dia ngebuka juga ya. Terus ada Falcon dan Winter Soldier. Falcon dan Winter Soldier kan ngambil ceritanya seru juga ya. Kayak soalnya gue liat di trailer kayaknya si Sam ini kesulitan untuk menggantikan sosok Steve Rogers yang Captain America. Dan ini lucu kayak gue tuh kayak ngeliat Barack Obama jadi presiden gitu. Biasanya presiden orang kulit putih, dan ini presiden orang kulit hitam. Nah si Falcon juga sama kan, dia biasanya ya Amerika banget lah, kulit putih, besar, ganteng gitu. Sementara dia ada orang kulit hitam jadi pemimpin kapten Kapten Amerika yang baru gitu. Dan dia kayaknya dapat kritikan apa segala macam gitu. Ini yang kayak seru. Loki juga gue nggak begitu itu sama Loki sih ya. Tapi dia bakal ada di. Nah ini kayaknya. Oh iya, dan ini juga kayaknya ya. Kenapa dibuka sama WandaVision dan ada Loki di tengah-tengah? Kayaknya ya. Ini kayaknya ngebuka baru untuk nge-bridging ke universe yang beda gitu. Ada alternate universe, jadi universe baru masuk. Soalnya ditutup sama Spider-Man 3 yang ada gosipnya bakal ada Tobey Maguire, Andrew Garfield. Terus bakal ada lagi anjing banyak banget Spider-Man. Ada
yang jadi Sandman siapa namanya gue lah yang lupa. Tom Hardy juga gosipnya kan bakal ada tapi belum confirm Tom Hardy. Terus Gwen Stacy-nya ada, Emma Stone, Kristen Dunst, terus Jamie Foxx jadi Electro. Wah banyak banget. Kalau ada Tom Hardy sih gue belum lihat, belum jelas sih. Jadi ada bakal 3 Spider-Man, mungkin lawan Sinister Six, mungkin kayak ngebuka itu kayak kebayang sih 3 Spider-Man gitu ngelawan Sinister Six. Wah anjing keren banget itu bangsat, anjing keren banget lah. Bakalan keren banget lah si Spider-Man nih. Mudah-mudahan keren ya. Jangan cuma dimasukin tapi nggak keren, sayang soalnya. Terus, nah ini juga mereka selain mereka punya IP yang misalnya superhero yang lama, mereka juga kayaknya bakal kayak Hawkeye nih. Hawkeye kan suka underrated superhero ya kan, dia cuma bisa manah dalam tanda kutip doang. Kayak Hawkeye dan Black Widow itu kan superhero yang bukan superhero sebenarnya ya, tapi mereka kayak super ya gitulah pokoknya. Tapi mereka dapat space jadi kita bisa tahu lebih dalam sama mereka. Yang What If nih kayak ini seru banget, gue udah nonton trailernya. What If itu jadi yang masuk disuntik sama si dokter apa namanya ya lupa. Itu bukan Steve Rogers tapi Peggy Carter, kan jadi seru nih. Gue tuh berharapnya What If gue kira bakalan lebih aneh lah, maksudnya kayak gue kira bakal ada Iron Man itu, maksudnya gue ya kan yang soalnya yang di sana tuh malah yang diculik yang jadi Star-Lord itu malah si T'Challa kan. Gue kira tuh What If tuh lebih kayak Thanos bunuh Steve Rogers gitu, atau gue kira yang kayak hal-hal yang gitu tapi nggak tahu lah. Terus mereka ngenalin juga Eternals, Miss Marvel dan Shang-Chi. Udah ini mereka ngenalin. Nah terus di tahun depannya itu ada Doctor Strange Multiverse of Madness. Nah ini kayaknya dia nggak tahu membuka atau nggak tahu menutup ya yang multiverse ini, karena udah ada WandaVision di awal, udah ada Loki, ini kan udah ngaco banget soalnya di universe-nya yang universe-nya mereka itu Loki udah mati, Vision udah mati. Nah gitu, jadi kayaknya ini ada WandaVision di awal dan di Doctor Strange itu kayaknya berkesinambungan ya, film-film MCU selalu berkesinambungan ya. Terus ada Thor, ada She-Hulk, nah terus ada ini nih, ada Moon Knight sama terus yang ini nih Doctor Strange yang di Disney Plus itu She-Hulk, Moon Knight sama Guardian of Galaxy Holiday. Jadi ada Holiday Guardian of Galaxy Holiday Spring. Ini nggak tahu apakah mereka full Guardian of Galaxy-nya atau Guardian of Galaxy yang kayak Nebula terus sama siapa itu yang jadi itu yang gue lupa ya, yang gantiin gue lupa lah pokoknya. Apakah itu atau bener-bener full tim ada Dave Bautista, terus Chris Pratt sama Zoe Saldana itu. Nggak tahu yang Guardian Galaxy ini atau gimana gitu. Nah di ini tuh ada 3 film, ada 7 konten, 4 kontennya di bioskop ya film, 3 kontennya itu di Disney Plus. Keren banget ini. Nah ini juga ada Black Panther sama Captain Marvel 2. Captain Marvel kita juga kemarin masih sedikit, jadi kayak Captain Marvel tuh kayak membuka nggak membuka juga sih, kayak salah satu superhero yang kuat, tapi ya gitulah pokoknya. Gue bingung bahasanya gimana, takut salah. Nah terus ada Captain Marvel 2 yang seru ini Black Panther. Kita nggak tahu nih siapa yang katanya sih nggak bakalan nge-request si almarhum ya. Mungkin mereka mau bakalan make the new Black Panther-nya yang adanya T'Challa itu, atau emang T'Challa-nya di cast orang baru, tapi atau T'Challa di cast orang baru. Gue juga nggak tahu sih, belum ada berita kayak gitu. Nah terus di tahun 2023-nya ada Guardian of Galaxy volume 3. Kayaknya ini yang langsung ituin sama Guardian of Galaxy yang Spring Holiday ini gitu. Nah ini ada beberapa konten lagi nih yang belum tahu, itu Armor Wars, Ironheart, I'm Groot, Secret Invasion, Quantum Mania. Itu ada
berapa konten 1 2 3 5 konten buat di Disney Plus, dan di film di layar lebarnya ada Blade sama Fantastic Four yang udah diumumin. Sutradaranya John Watts itu sutradara dari Spider-Man. Ya gitu, jadi dari MCU yang kemarin Disney itu baru ngumumin kalau MCU itu bakal ada konten sebanyak itu dari dalam 2-3 tahun lagi, 2021 ke sana lah gitu. Yang aneh mereka tuh nggak ngumumin Avengers sama sekali. Avengers belum diumumin. X-Men atau Mutant mereka belum ngumumin mau kayak gimana. Kalau dengan konten sebanyak ini ya, ini kan ada Iron Heart, ini karakter baru lagi. Armor Wars tuh kan Iron Patriot ya. Iron Patriot kan mereka nggak begitu, dia nggak dapet begitu banyak scene gitu kan di sana. Dia kan maksudnya sekelas Falcon ya. Jadi sahabatnya dari sosok utama gitu. Iron Patriot sahabatnya dari Tony Stark, dan Falcon sahabat dari si Steve Rogers. Nah, ketika mereka berdua udah nggak ada, mereka kayak nggantiin kan. Dan mereka tuh sama-sama soldier lagi. Yang satunya AU, yang satunya AD. Sama-sama AU ya. Baru sadar gue. Si Iron Patriot kan ini. Siapa namanya ya? Nama karakternya lupa gue. Nah, terus tapi bener sih. Udah bener sih. Nah, jadi banyak ini Secret Invasion juga gue nggak tahu nih apa nih. Nah, jadi banyak karakter-karakter baru juga. Gue curiganya ini ya bakal ada sampai 2025 atau 2025 lah mungkin baru ada Avenger, tapi Avenger yang gede banget gitu. Gue sebenarnya menantikan, kayaknya si Marvel juga nunggu jadi Avengers Endgame itu adalah tabungan tuh dalam arti Marvel bikin semua IP yang banyak dulu. Jadi Avengers itu kan udah ada 4 film kan. Yang Avengers 2 itu Avengers Age of Ultron itu kan super hero-nya baru sedikit. Nah, pas itu di Phase 3-nya baru digabung banyak banget kan. Ada Black Panther, ada Captain Marvel, Ant-Man, terus Guardians of Galaxy gitu. Nah, di Endgame itu kan film terlaris sepanjang masa kan, ngalahin Avatar. Jadi emang itu tabungan sebenarnya, tabungan Marvel yang udah lama semua disatuin brek. Ya udah pasti gede banget, jadi orang juga nontonnya puas kan ngeliat banyak orang. Nah, kayaknya si Marvel bakalan ngelakuin hal yang sama. Kalau kayak gini diulang lagi dalam waktu yang dekat, itu menurut gue ya nggak bakal oke lah ya. Contohnya kayak Justice League lah. Gue bukannya nggak suka sama DC apa gimana, karena tiba-tiba kita ngeliat semua orang digabungin ya nggak greget gitu. Sementara kalau kita udah lihat duluan satu mereka pisah, tiba-tiba mereka digabungin dalam suatu film, kayaknya bakalan oke. Dan itu tuh kalau Marvel kayaknya kalau nggak 2025 itu ya, menurut gue sih ya, itu bakalan dirilis 2025 gitu, disiapin untuk tetap ada sih menurut gue. Avenger itu nggak mungkin kan, katanya Kevin Feige masih mikir-mikir untuk ada Avengers kan, karena Avengers Endgame ya udah ya terakhir dari Avengers gitu. Tapi menurut gue pasti ada lah, nggak mungkin enggak. Dan jadi ini Avengers tuh benar-benar disiapin benar-benar yang gede banget gitu. Mungkin aja nih ya, kayak Spider-Man, kayak mungkin aja mereka bikin multiverse, jadi Steve Rogers balik, terus Robert Downey Tony Stark balik gitu. Mungkin aja kan. Sebenarnya yang waktu pas gue sedih banget waktu membahas tentang Endgame atau Infinity War ya, nggak ada scene yang waktu di Age of Ultron tuh ya. Ada scene di mana semua yang 7 Avengers ngumpul. 7 apa ya? Tapi Falcon nggak ada sih. Ya, Avengers ngumpul, terus mereka pada jokes tentang ngangkat palu Thor gitu-gitu kan. Itu salah satu scene favorit gue karena ya kita bisa lihat super kemanusiaan dari superhero gitu. Terus ada partinya buat Avengers gitu. Nah, gue tuh berharap padahal di Phase 3 itu di Endgame atau di Infinity War ada kayak gitu. Yang di Infinity War kan udah dibilang kalau Tony Stark mau nikah kan. Gue kira tuh ada pernikahan Tony Stark, dan yang datang tuh ada Doctor Strange, ada si Guardians of Galaxy. Gue kira tuh ada adegan kayak gitu, ternyata nggak ada. Ternyata cuma pemakaman Iron Man, pemakaman Tony Stark yang ya udah gitu doang gitu. Emang pas di filmnya sedih, tapi gue berharap tuh ada adegan kayak gitu. Jadi semua ngumpul, semua tuh ketemu satu sama lain, cuma emang bukan mereka lagi perang ya gitu. Nah, kayaknya si Marvel tuh lagi mempersiapkan itu. Jadi
ketika ada Avengers baru lagi, Avengers pas nanti mungkin tahun 2025, 2026 gue nggak tahu, itu lebih gede lagi, lebih megah kan. Apa yang bisa menyaingi kemegahan Avengers Endgame yang pas adegan perang itu kan? Kalau nggak superhero nya ditambah atau lebih epic atau mungkin lawan barunya juga lebih kuat, tapi ya pasti harus ditambah dan lebih kita ditunggu banget tuh mereka tuh satu sama lain bertemu gitu sih dari gue. Yaudah gitu aja sih, gue seneng banget sebenarnya ngelihat ini, dan udah setahun ini gue nggak nonton Marvel ya. Kan tadinya mau ada Black Widow tapi nggak ada segala macem. Ya mudah-mudahan nanti Januari 15 udah rilis WandaVision, gue nggak sabar banget mau nunggu. Ini video gue kayaknya mau naikin di bulan Januari, jadi ini kayaknya jadi video pertama curhatku. Tadi gue nggak niat buat video ini, tapi kayaknya ini lebih cocok lah Januari. Jadi berarti kayaknya minggu depan lah. Januari tanggal berapa sih? Januari berarti ya ini tanggal 6 Januari. Oh berarti minggu depan hari Jumat itu ada WandaVision. Nanti setelah WandaVision beres, gue bakal bikin konten lagi curhat film atau series. Ini mah curhat aja ya, bukan review. Wah ini mah ngomong aja gue gitu, ngomong tentang gue aja lah, tentang gue curhatin aja gitu. Saya bukan review, gue nggak bisa review sih, gitu lah.